Halo semuanya, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikirin kekuatan apa ya yang sebenarnya bikin dunia ini bergerak setiap detiknya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban itu. Yuk mulai? Coba deh bayangin, apa sih persamaannya antara kincir angin yang muter-muter, bola yang melayang, sama lampu yang bikin kamar kita terang? Jawabannya, ternyata cuma satu kata ajaib. Betul banget. Itu semua karena energi. Yap, inilah kekuatan super yang lagi bekerja di mana-mana. Yang bikin semuanya bisa gerak, berubah, dan hidup. Oke, sekarang kita bakal bedah tuntas soal energi ini. Oke, jadi apa sih energi itu sebenarnya? Yuk kita main detektif-detektifan dulu di bagian pertama ini. Kita mau cari tahu identitas asli dari si energi ini. Gampangnya gini deh, energi itu ibarat bensin buat ngelakuin apa aja. Coba bayangin, tanpa energi, mobil nggak bakal jalan, HP kita mati, bahkan kita nggak bakal bisa ngangkat sendok buat makan. Jadi ya, energi itulah yang bikin kita bisa lari, loncat, bahkan mikir. Oke, petualangan kita lanjut lagi ya. Nah, yang seru, energi ini tuh kayak superhero yang punya banyak kostum. Wujudnya nggak cuma satu, tapi bisa macem-macem. Dan masing-masing punya kekuatan yang beda-beda. Yap, betul. Ada 5 bentuk utama yang bakal kita kenalan hari ini. Yuk, kita cek satu persatu. Ini dia nih peta perjalanan kita. Ada energi panas, cahaya, bunyi, gerak, dan satu lagi yang agak ngumpet, energi kimia. Kita mulai dari 2 yang paling kita kenal ya, yang bisa kita rasain dan kita lihat langsung tiap hari. Oke, pertama-tama, yuk kita ngomongin energi yang bikin secangkir coklat panas itu terasa anget dan yang bikin kita bisa lihat indahnya pelangi. Energi panas, atau sering juga disebut kalor, itu ya rasa hangat yang kita rasain dari api unggun atau sinar matahari. Nah, kuncinya tuh gini, energi ini selalu ngalir dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Mirip air lah. Makanya, es batu bisa meleleh kan di tangan kita? Nah, yang kerennya lagi, beberapa sumber energi itu jago banget multitasking. Api unggun kan ngasih kita hangat, itu udah oke. Tapi coba lihat matahari, sumber energi raksasa kita. Dia itu nggak cuma ngasih panas, tapi juga ngasih cahaya yang nerangin seluruh planet. Keren banget kan? Sekarang, ngomongin energi cahaya. Ini spesial banget loh. Soalnya, cuma energi inilah yang bisa kita lihat. Tanpa cahaya, mata kita jadi nganggur. Coba deh bayangin sebentar aja, dunia ini gelap gulita. Kita nggak bakal bisa lihat apa-apa. Dan ini ada fakta seru, siap-siap ya. Sinar matahari yang kita lihat warnanya putih itu sebenarnya gabungan dari semua warna pelangi. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, sama ungu. Keren kan? Oke, barusan kan kita udah ngomongin energi yang bisa kita lihat dan rasain. Sekarang kita pindah ke energi yang penuh aksi, yang bikin benda-benda pada gerak dan bikin dunia ini jadi rame sama suara. Nah, energi gerak ini atau nama kerennya energi kinetik, itu energinya semua benda yang lagi bergerak. Mau itu bola yang dilempar atau kita yang lagi lari. Aturannya gampang banget. Makin cepat geraknya, makin gede energinya. Beda kan rasanya ketabrak sepeda sama ketabrak mobil? Nah, itu dia kekuatan energi gerak. Terus, ada energi bunyi. Coba deh pegang leher kamu terus bilang halo. Berasa getar kan? Nah, itulah sumber suara. Tiap kali ada sesuatu yang bergetar, kayak senar gitar atau drum yang dipukul, itu bakal ngasilin energi bunyi. Dan makin kenceng getarannya, makin keras juga suaranya. Simple. Ini ada fakta unik banget. Suara itu kan butuh perantara buat jalan. Misalnya udara. Nah, di luar angkasa kan hampa udara, nggak ada apa-apa. Artinya, di sana itu sunyi senyap total. Bahkan kalau ada ledakan bintang paling gede sekalipun, nggak bakal kedengeran suara apa-apa. Bener-bener hening. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk energi terakhir dan yang paling misterius nih. Kita nggak bisa lihat atau dengar langsung, tapi kekuatannya ada di mana-mana. Ini tuh kayak kekuatan yang disimpan, nunggu waktu yang pas buat dikeluarin. Perumpamaan ini pas banget buat ngegambarin energi kimia. Anggap aja tubuh kita ini mesin. Nah, makanannya itu bensinnya. Makanan itulah bahan bakar yang bikin mesin tubuh kita bisa nyala terus. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Langkah pertama, kita makan. Itu sama aja kita lagi ngisi tangki pakai energi kimia. Terus, langkah kedua, tubuh kita yang keren ini ngolah makanan itu. Dan voila, energinya dilepasin. Nah, hasilnya di langkah ketiga kita jadi punya tenaga buat lari, loncat, dan main.
Dan energi kimia ini sebenarnya ada di banyak hal di sekitar kita loh. Contohnya ya, makanan buat tubuh kita, terus baterai buat mainan, atau bensin buat mobil. Semuanya itu nyimpen energi kimia yang siap diubah jadi tenaga. Oke, kita udah kenalan sama kelima bentuk energi tadi. Sekarang kita sampai di bagian paling puncaknya, bagian paling penting dari semuanya. Ini adalah aturan emas yang berlaku buat semua energi di alam semesta. Dengerin baik-baik ya. Aturannya begini, energi itu nggak bisa diciptakan dan juga nggak bisa dimusnahkan. Energi cuma bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Itu aja, selamanya begitu. Nah, biar gampang bayanginnya, kita lihat contoh-contoh perubahannya. Listrik di rumah kita kalau masuk ke radio, dia berubah jadi energi bunyi. Kalau masuk ke setrika, dia berubah jadi energi panas. Atau energi kimia yang disimpan di baterai senter, pas dinyalain, dia berubah jadi energi cahaya. Semuanya saling berubah bentuk dalam siklus yang gak ada habisnya. Jadi, itulah dia, rahasia di balik energi, kekuatan luar biasa yang gak cuma gerakin dunia, tapi juga gerakin diri kita sendiri. Energi ada di tiap nafas kita, di makanan kita, di sinar matahari. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu energi, tapi setelah tahu semua ini, energi kamu mau dipakai buat apa hari ini?